Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah kesalahan-kesalahan dalam pembagian waris. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ada kasus yang lagi viral mengenai harta gono gini. Ternyata menurut Islam nggak ada yang namanya harta gono gini. Jadi ada perbedaan antara harta gono gini, warisan, hibah itu berbeda. Makanya jamaah siapin catatannya karena ini penting banget nih. Baik, nah saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam, kan ini masih banyak banget nih yang masih salah bagi-bagiin warisan pas masih hidup. Karena dia niatnya sih baik, takut nanti berantem makanya dibicarain. Tapi kan ini jadi masalah juga nih, karena kalau misalnya kita bagiin warisan tapi pas masih hidup namanya kan bukan warisan ya, hibah ya Ustadz. Kalau udah dipindah tangankan. Kalau sudah dipindah tangankan ya. Tapi kalau masih dikasih tahu nanti nak kamu di situ ya, kamu yang ini ya, kamu yang ini, kamu yang ini, it's okay. It's okay ya. Biar nggak berantem. Nah tapi kalau misalnya nih, dia mau nitip pesan, tapi nggak harus 2/3 untuk anak laki-laki dan sesuai hukum Islam misalnya perempuan setengah. Nah ini gimana nih menurut pandangan Islam, boleh nggak sih kalau misalnya pembagiannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, yang dimuliakan Allah, Ustaz Aliza, Mas Mikdad, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak orang ngambil hukum selain daripada hukum Al-Quran? Langsung gitu aja pertanyaannya sebenarnya. Boleh nggak membagi warisan di luar yang ditentukan sama Allah? Berarti ngelawan hukum Allah. Jadi sudah tidak ada jawaban yang lain sebenarnya. Kalau misalnya sama dengan ini, sholat duhur gitu kan, sholat duhur. Boleh nggak misalnya kalau karena saya ini hobinya sholat gitu ya, jadi saya mau sholat zuhurnya 6 rakaat deh. Nggak boleh karena sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh, wah lagi Ustadz saya tuh kalau sholat subuh ya sholat di antara semua sholat 5 waktu itu yang paling khusyuk subuh Ustadz. Tapi kok cuma 2 rakaat ya? Boleh nggak kalau saya subuh itu jadinya 12 rakaat atau 14 rakaat? Nggak boleh karena begitulah syariatnya. Ustadz dalam hukum waris pun demikian. Ternyata dalam hukum waris itu saya merasa tidak ada keadilan Allah di sana. Sedangkan saya mau adil sama anak-anak saya. Ya, masa laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah daripada yang didapatin daripada laki-laki tersebut. Padahal kan rasa sayang saya kepada mereka ini sama. Saya mau adil sama mereka. Sudah tadi dijelaskan sama guru kita Habib Utsman bahwasanya adil itu tidak berbicara tentang quantity. Tidak harus sama. Ya, jadi bukan masalah equal, bukan masalah imbang, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana misalnya kalau yang sering jadi ilustrasi gambar ini teman-teman milenial yang ada di rumah, ilustrasi gambar ada orang yang mau nonton melalui pagar. Ya kan, nonton konser misalnya atau nonton bola tapi ngelewatin pagar gitu, ada penghalangnya. Terus yang satu tingginya 170, satu tingginya 150, satu tingginya 130 gitu. Terus bangkunya kalau dibilang adil harus sama, dikasih bangku dengan tinggi yang sama. Betul. Tidak adil. Betul. Yang harus lebih tinggi pijakannya adalah yang paling pendek di antara mereka. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Loh kok pembagian warisan enggak begitu saat perhitungannya? Harus adil dong, yang satu dapat 1, yang satu juga dapat 1 gitu. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki ternyata menanggung istrinya, menanggung anaknya, menanggung saudara perempuannya sebenarnya. Ya, memberikan juga kepada saudara perempuannya. Berarti kalau ayahnya meninggal dunia, si laki-laki memang lebih banyak dapatnya. Tapi kalau dia punya saudara perempuan yang tidak sanggup atau tidak mampu, maka si saudara laki-laki tersebut yang bertanggung jawab sama si saudari perempuannya. Maka subhanallah, tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma. Saya mengharamkan kezaliman dan saya haramkan pula kezaliman untuk hambaku. Artinya begini, tidak ada satupun yang Allah atur itu sebagai bentuk kezaliman untuk umat manusia. Karena Allah nggak butuh kita gitu. Ngapain Allah zalim sama kita gitu? Karena Allah nggak butuh kita. Emang Allah punya dendam sama kita? Nggak ada. Allah tidak punya musuh. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dengan segala kekuasaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kembali pertanyaannya, udah diatur, warisan sudah diatur, hibah pun sudah diatur. Hibah itu tidak boleh lebih daripada 1/3. 1/3 daripada harta yang dimiliki. Misal nih, dia punya anak
satu doang sebenarnya laki-laki. Dia punya anak angkat yang lainnya. Dia punya anak angkat. Boleh nggak dia ngasih juga ke anak angkatnya? Karena ternyata hartanya berlebih. Dikasih semua ke anak anak kandung ini ternyata berlebih. Boleh nggak kasih hibah? Boleh, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau mau ngasih lebih boleh nggak? Boleh, tapi kasih dulu ke anak itu haknya. Terserah si anak ini mau bagi kepada saudara angkatnya, boleh juga. Masya gitu. Allah. Jadi memang segala sesuatunya sudah diatur sama Sudah Allah. diatur. Warisan sudah ada hitungannya, hibah Iya, sudah ada hibah hitungannya. sudah ada Jadi tadi yang hitungannya. mempertanyakan kalau misalnya dibagiin ya sebelum meninggal ya itu masuknya hibah. Hibah. Dan hitungannya juga sudah ada ya Iya, Ustadz ya. betul. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, luar biasa, semakin seru pembahasan kita hari ini. Nah sekarang saya pengen ngajakin jamaah nonton yang lucu dulu. Silakan. Wis bener iki ana apa? Wong loro kok wis gede-gede ora padha duwe. Hede. Kayak kakang-kakek nyong ora gelem ngalah, Pak Ustad. Ah, apa masalahe? Ya kan piye Pak Ustad? Tanahku wis dibagi, nyojake 70. Ya 30. Ora bisa ngisi 70 adine nyong ora gelem ngalah, Pak Ustad. Jane 70% nggih tanah, ki sing 30%. Sing bagi. Banyak kan wis ditoles ki 70, kowe sing 30. Sing bagi kan kudune 30, 30 nya 70, sama 30. Kok sama sing 70? Ya kudu 70. Lah, ya yo sing 70. Sampai 70. Ya ora bisa. Tak lupa. Apa bocahmu? Aduh, itu tadi malah jadinya berebut 70-30, 70-30 tapi penengahnya yang kena. Kasihan juga ya. Baik jamaah, ini bicara soal pembagian harta waris itu memang harusnya, tadi jelas kata Ustaz Syam, harus tegas sesuai ajaran Allah, sesuai Al-Quran dan ketentuannya. Tapi ada juga nih yang bagiin harta warisan karena hasil kesepakatan ahli waris atau wasiat si pewaris tanpa sesuai ajaran Islam. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustazah nih, bolehkah membagikan harta waris berdasarkan wasiat pewaris ataupun kesepakatan bersama, namun sebetulnya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Mohon izin Ustaz Syam, Habib Usman, Pak Mikdad. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Boleh nggak sih membagikan harta warisan sesuai kesepakatan bersama tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam. Mata'anallahu bituli hayatihim. Ingat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu bagi orang-orang yang mengakini agamanya? Jadi sudah kudu paten, sudah mutlak yang dilaksanakan terlebih dahulu yaitu hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sebagian umat kita, masyarakat kita, orang melontarkan klaim-klaim dan tuduhan dusta terhadap hukumnya Allah yang berkaitan dengan masalah warisan. Mereka menuduh bahwa hukum warisan dalam Islam itu tidak adil, mengkebiri hak-hak kaum perempuan, gender dan lain sebagainya. Seandainya pembagian waris ini diserahkan kepada pemikiran dan logika manusia, maka pembagian itu akan dilandasi dengan hawa nafsu. Dalam Al-Quran dikatakan, innallaha alimun hakima. Allah sudah mengatakan dalam ayat yang menerangkan tentang waris, aliman hakima. Allah mengucapkan atau menyampaikan dua sifat Allah. Yang pertama apa? Alim. Allah maha mengetahui. Dan yang kedua apa? Hakima. Allah maha bijaksana. Jadi sudah diatur proporsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada satu kisah. Seorang anak mempunyai harta yang berlebih, malah mempunyai deposit 1 miliar di bank. Pengen nikah nih. Wah, bentar lagi Ustaz Sam kan. Pengen nikah nih orang. Tapi nggak direstuin sama bapaknya. Karena bapaknya tahu wah si perempuan ini miskin atau perempuan ini tidak mampu. Dia tahu latar belakang keluarganya. Tapi kekeh si anaknya pengen nikahin itu perempuan. Akhirnya dinikahilah tuh perempuan. Wah ijab kabul, diundang Habib Usman buat ceramah. Dipundang Habib Syam buat doa, Bang Mikdad buat hiburannya. Setelah ijab kabul, sah si suami itu menjadi istrinya. Qadarullah meninggal orang tersebut. Nah
Berarti seorang istri itu sudah mendapatkan hak waris dari anaknya tersebut. Coba 1/4 bagian perempuan, bagian istri dari 1 miliar. Berapa tuh? 250 juta. Nah, sebagai seorang ayah, mau nggak ngasih apa enggak tuh sama istri si anak yang tadi? Wala syakka, janganlah kalian ragu atas hukumnya Allah, karena ini memang mutlak hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu cinta dunia, Masya Allah. Kan ada syairnya juga. Badan pun tak berharga setelah ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak lagi sudi bersama, secepatnya jasa dipendam. Takut saat Sam dikubur. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Itulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oleh karenanya, hati-hati harus sesuai dengan syariat agama Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Sudah Tahu nggak lagu tadi? Sebujur bangkai. Tahu nggak lagu siapa coba? Gak tahu, Maggie Z tuh kan. Oh, kalau lagu begituan Haji Oma udah Oh jagonya. iya. Lagunya Haji Iya, Rom ya. Haji Oma. Saya kayaknya belum lahir Ustaz Sam itu tahun segitu. Saya juga belum lahir. Luar biasa. Harusnya nih tadi kolaborasi sama Ustaz Sam juga suaranya bagus. Aduh. Insya Allah ya Cuma nanti dari tadi Ustaz Sam gak nyanyi-nyanyi, udah dipancing-pancing ya padahal. Masya Allah. Nah ini bicara soal warisan. Memang ada kisah banyak sekali kasus mengenai anak yang meminta warisannya padahal orang tuanya masih hidup. Ini memang agak lucu sih, tapi saya mau nanya sama Habib, ini bagaimana hukumnya menurut Islam kalau misalnya ada anak atau ahli waris yang meminta warisan atau harta waris kepada pewaris yang masih hidup. Ini hukumnya bagaimana Ini menurut menarik nih. sudut Ini pandang Islam? pertanyaan Ustaz Sam yang tadi kan. Iya Bib, Ya, akhir, gimana Bib? Mohon penjelasannya Afwan, Bib. Afwan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan setelah orang tuanya meninggal. Ingat, orang tuanya meninggal. Dan tidak ada warisan yang dibagi ketika orang tuanya masih sehat, masih segar, masih hidup. Ingat, kalau orang tua membagikan harta kepada anaknya itu bukan warisan tapi hibah. Misalkan dikasih nih rumah, dikasih sesuatu, dikasih mobil, atau dikasih kebun lah, apalah, itu hadiah. Ketika orang tuanya masih hidup. Tapi tadi harus berlaku adil. Ingat, orang tua membagikan hibahnya, nilainya harus adil. Adil sesuai dengan porosnya. Adil sesuai dengan aturannya. Adil dengan mengerti, memahami, yang besar dikasih dengan jumlah yang besar, yang kecil karena masih kecil belum bisa megang duit banyak, dikasih dengan porosnya. Itu adil. Dan kalau tidak adil, maka orang tuanya berdosa. Orang tua harus mengerti dan memahami. Konteks adil ini akan menerapkan kebahagiaan, ketenangan, dan juga menimbulkan kasih cinta dan sayang. Oleh karena itu, orang tua yang adil akan dibanggakan oleh anaknya. Dan akan terjadi keadilan, akan menjadikan sebuah kebahagiaan. Kalau misalkan dia nggak adil, maka akan jadi perpecahan, permusuhan antara anak dengan orang tuanya, anak dengan saudaranya. Ya, ini kakak dengan adiknya berantem. Bapak kenapa nggak adil sih? Kenapa dikasih yang besar? Kenapa dikasih yang kecil? Kenapa adik saya yang dikasih saya enggak? Ittaqullah, 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 ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Terhadap siapa? Terhadap Allah kita harus bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kita. Kita takut kepada Allah. Ya Allah, saya harus adil. Kalau nggak adil saya di neraka. Maka saya wajib adil terhadap anak-anak saya. Ingat, anak yang kurang ajar apabila dia minta warisan, padahal orang tuanya masih hidup, orang tuanya segar bugar, orang tuanya sehat, dia minta warisan. Ya Allah, ini anak secara tidak langsung anaknya minta warisan sama orang tuanya, berarti menyumpai orang tuanya meninggal. Karena waris adalah pembagian, yakni ketika orang tuanya setelah meninggal. Kalau orang tua meninggal, baru ada pembagian waris. Orang tua masih hidup minta. Jangan uang. bilang, Pak nanti kalau warisan rumah yang besar ini buat saya ya. Nanti ini buat saya, jangan dikasih saudara-saudara saya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau mau orang tuanya masih hidup, masih sehat, ya Allah doain.
sayangin orang tuanya, jangan ribut masalah warisan. Yang pertama kali Allah angkat ada ilmu waris. Sehingga apa? Perpecahan yang terjadi. Oleh karena itu, manusia yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, akan menjadikan anak-anak yang mengerti tentang hukumnya Allah. Anaknya, ayo ajak ke pengajian, ajak menuntut ilmunya Allah, datangin gurunya belajar ilmu agama, ilmu fikih dia belajar, ilmu tauhid dia belajar. Tujuannya apa? Tidak ada keributan nanti ke depannya dengan bab waris. Nggak ada tuh yang namanya anak, wah ribut sampai sengketa, sampai ke pengadilan. Anak ribut sama ibunya, anak ribut sama kakaknya, atau kakak ribut sama adiknya. Dan misalkan dia ada asobah, ribut sama pamannya. Jangan, ingat ada aturannya Allah. Oleh karena itu, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah, tidak akan ada yang namanya keributan tentang waris. Nggak ada yang namanya keributan, wah waris sekian, saya dapat sekian, saya kuasain fisiknya, saya kuasain tempatnya. Jangan. Udah diatur sama Allah. Allah sudah mengaturnya di dalam Al-Quran. Ada pembagian yang sesuai dengan hukum Allah di Al-Quran. Oleh karena itu, orang atau manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan mengikuti aturan Allah sesuai dengan Al-Quran. Dia tidak akan otomatis, wah enggak, ini mesti begini, ini seperti ini. Enggak, seperti yang tadi Ustaz Sam bilang, jangan mengikuti jahiliyah. Ikuti aturan Allah dan Rasulnya akan mendatangkan kebahagiaan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, ini catatan juga untuk para orang tua supaya memberikan pemahaman sebelum ia meninggal, pemahaman agama yang pertama, pemahaman mengenai warisan ini supaya anak-anaknya jadi nanti paham dan meminimalisir keributan yang akan terjadi di masa depan karena masalah warisan ini. Masya Allah, terima kasih penjelasannya Habib Usman tadi luar biasa. Nah sekarang tadi kita sudah membahas mengenai warisan dan bagaimana sih sebenarnya ini kalau misalnya ada orang yang menunda tadi sudah dijelaskan, tapi yang kita belum tahu ini yang kita mau tanyakan adalah bagaimana kalau misalnya ada orang yang memang menunda-nunda atau zolim atau mengambil hak ahli waris dan lalai terhadap amanah yang sudah diberikan oleh ahli waris, dan itu bagaimana hukumnya serta ganjaran atau balasan bagi orang yang zolim dan lalai dalam pembagian harta waris. Mohon penjelasannya guru kita Ustadz Syam, silakan. Baik, guru-guruku kembali, Habib Usman, Ustaz Aliza dan Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Balasan yang pertama disampaikan dari awal. Habib Usman menyampaikan, Ustazah Liza pun menyampaikan bahwa orang yang mengambil hak waris orang lain itu berarti dia mengambil daripada warisannya, dia memutus warisannya yang ada di hari kiamat. Artinya dia memutuskan warisannya yang ada di surga. Jadi nggak dapat lagi warisan di surga. Kok warisan di surga? Gimana tuh warisan di surga tuh Ustaz? Ada warisan Jadi di surga? ada ayat dalam Al-Quran seperti ini bunyinya. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi di ayat sebelumnya Allah bicarakan tentang orang beriman, orang yang salatnya khusyuk dan ganjarannya apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Maka teman-teman, bukan lagi kita cita-cita masuk surga, tapi kita yang namanya kita cita-cita pulang ke rumah kita. Karena itu udah jadi warisan kita sebenarnya, Jannatul Firdaus. Cuma ada orang yang mengabaikan warisannya. Orang macam apa ini? Yaitu orang-orang yang mengambil hak orang lain. Kalau dia ngambil hak warisan orang lain, berarti dia adalah orang yang tidak berpikir untuk hari akhirnya. Ya udahlah, mungkin mereka kurang meyakini adanya hari akhir. Mungkin mereka adalah orang yang kurang meyakini adanya Jannatul Firdaus. Karena kita punya warisan di surga, tapi Anda mengorbankannya karena Anda mengambil hak saudara Anda sendiri. Padahal kalau masalah waris ini ya, nggak ada orang lain. Kalau masalah warisan ini, itu nggak ada orang lain. Semuanya sedarah.
Semuanya saudara, tapi banyak banget yang hancur disebabkan karena harta warisan ini. Dan tidak ada juga orang yang subhanallah menjadi hebat, super, apalagi menjadi wali Allah. Bagaimana mau jadi wali Allah kalau mau mengambil haknya orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Memutus warisannya yang ada di Jannatul Firdaus. Man farra min mirathi warithi qata'allahu mirathahu minal jannah yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini disebutkan memutus warisannya yang ada di Jannatul Firdaus. Yang kedua, kalau ada orang mengambil keputusan di luar keputusannya Allah Subhanahu wa taala lalu dia menzalimi orang lain, ya Rabbi, bagaimana dong caranya supaya enggak seperti ini? Mau enggak Mikdad anak-anaknya begitu? Aduh, nauzubillah, jangan sampai Enggak ada lah yang mau begitu ya. Iya, Ustaz. Jadi sekarang solusinya bagaimana Ustaz? Ada dalam Al-Qur'an begini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Seandainya Mikdad nih mau meninggal dunia, Mikdad nggak mungkin tidak meninggalkan warisan untuk anak. Maksudnya Mikdad tuh udah nyiapin gitu ya. Untuk anak-anak, untuk ini segala macam. Orang tua yang sayang kepada anak-anaknya begitu pasti ya, Betul. manusiawi lah. Betul. Tapi banyak orang tua yang lupa, mereka cuma sibuk mempersiapkan investasi. Oh, ini untuk anakku nanti, untuk anakku nanti, untuk anakku nanti. Yang mereka siapkan hanyalah investasi dunia. Mereka tidak pernah menyiapkan investasi ilmu. Mereka lupa untuk mewariskan ilmu. Padahal kata Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kalian, khawatirlah kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Banyak orang memahami lemah di sini hanya lemah ekonomi. Yes, lemah ekonomi termasuk. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada lemah ekonomi. Lemah akhlak, lemah ilmu, lemah iman. Itu adalah kelemahan yang luar biasa. Buat apa dia punya harta kalau tidak punya ilmu? Mau Betul. diapain hartanya? Subhanallah. Kalau dia punya harta nggak punya akhlak, akan menjadi Betul. orang yang sombong. Betul. Punya harta tapi nggak punya agama, buat apa harta tersebut? Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini tamparan buat para orang tua, buat saya khususnya. Jadi kita kadang terlalu sibuk memikirkan apa harta duniawi yang akan kita kasih ke anak. Tapi kita lupa bahwa anak juga butuh ilmu, butuh contoh, butuh figur dari orang tua yang sebaik-baiknya menurut ajaran Allah, menurut Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengorbankan, mengambil hak orang lain, tapi kita lupa nanti kita kehilangan hak kita di surga, di akhirat. Aduh, nauzubillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Jadi tetap di Islam Itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.